Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzan Nahwa Salsabila Siregar dari kelas 4A Hukum Kepailitan. Dalam video ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Arif Rahman SHMH selaku dosen pada mata kuliah Hukum Kepailitan 4A. Baik, langsung saja kita akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan apa yang dimaksud PKPU dan permohonan kepailitan. PKPU adalah proses hukum atau upaya hukum yang memberikan hak kepada setiap debitor maupun kreditor yang tidak dapat memperkirakan melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh tempo. PKPU dapat diajukan secara sukarela oleh debitor yang telah memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat membayar utang-utangnya. Sedangkan permohonan kepailitan adalah, pailit adalah sebuah proses di mana seorang debitur memiliki kesulitan untuk membayar utangnya, lalu dinyatakan pailit dalam pengadilan. Pengadilan yang berhak menggugat adalah pengadilan niaga, karena debitur dianggap tidak dapat membayar utangnya. Selanjutnya, soal yang kedua, apa yang dimaksud perdamaian dalam PKPU? Dan apakah para pihak dapat menggugat hasil perdamaian yang telah dihasilkan ke lembaga seperti BANI atau lembaga lain? Jelaskan. Jawabannya adalah perdamaian dalam PKPU, yaitu menawarkan cara-cara pembayaran seluruh atau sebagian utangnya sebagai upaya menghindari kepailitan, sehingga perdamaian berlaku secara hukum dan mengikat para pihak untuk diperlukan pengesahan perdamaian dari pengadilan niaga. Para pihak tidak dapat menggugat perdamaian PKPU karena berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dinyatakan terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Dan jika kita melihat kata upaya hukum apapun di situ, berarti merujuk ke upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Selanjutnya, soal yang ketiga, apakah terhadap putusan kepailitan yang telah dijatuhkan oleh badan di luar hukum Indonesia dapat dilakukan eksekusi putusan? Jawabannya adalah wewenang kejaksaan yang mempunyai tugas dan melaksanakan eksekusi putusan pengadilan perkara pidana harus memastikan bahwa korporasi sebagai terpidana membayar uang pengganti. Dan di sini pengertian eksekusi merupakan salah satu rangkaian proses penanganan perkara pidana yang dilaksanakan sebagai upaya hukum mewujudkan tegak dan berfungsinya norma-norma hukum pidana. Syarat suatu putusan dapat dilakukan eksekusi, yaitu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Baik, selanjutnya soal yang keempat. Apakah harta peninggalan dari pewaris yang mengalami kepailitan dapat dilakukan pembagian harta warisan? Jawabannya adalah, di sini kita melihat menurut pasal 197 Undang-Undang Kepailitan, harta kekayaan orang yang mewariskan harus dinyatakan dalam keadaan pailit. Dan bila seseorang atau beberapa kreditur mengajukan permohonan yang merugikan secara singkat dan pernyataan bahwa orang yang meninggalkan harta itu berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, ataupun pada saat ia meninggal, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utang-utangnya. Dan upaya hukum apakah yang perlu dilakukan oleh pewaris untuk dapat melakukan pembagian harta tersebut? Jawabannya, dalam upaya hukum, permohonan kepailitan terhadap harta warisan ini dapat diajukan hanya oleh satu orang kreditur melalui pengadilan niaga. Permohonan tersebut diajukan dalam waktu 3 bulan setelah adanya penerimaan warisan. Dan di sini saya mengambil contoh kasus pembagian harta warisan yang dinyatakan pailit. Misalnya, harta kekayaan orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan warisan. Warisan itu harus dinyatakan dalam keadaan pailit, karena pada saat orang itu meninggal, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utang-utangnya.
Lalu, dapat diajukan permohonan ke pengadilan niaga. Permohonan tersebut diajukan dalam waktu 3 bulan setelah adanya penerimaan warisan. Selanjutnya, soal yang kelima. Apa yang dimaksud dengan insolvensi dan homologasi? Jelaskan beserta contoh-contohnya. Insolvensi adalah ia terjadi apabila debitur tidak dapat melunasi semua utangnya. Insolvensi bisa juga diartikan keadaan debitur yang memiliki jumlah utang yang melebihi seluruh jumlah harta kekayaannya. Definisi insolvensi sendiri tertera di dalam pasal 57 ayat 1 Undang-Undang PKPU. Contoh insolvensi adalah apabila perusahaan berada dalam kondisi tidak bisa membayar utangnya pada kreditur, maka perusahaan itu mengalami insolvensi. Dan pengertian homologasi merupakan pengesahan rencana perdamaian yang telah disetujui kreditur dalam kasus kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU oleh pengadilan niaga. Contoh homologasi sendiri adalah pengesahan perdamaian oleh hakim atas persetujuan antara debitor dengan kreditor untuk mengakhiri kepailitan. Dalam perdamaian tersebut, debitor akan menawarkan rencana perdamaiannya kepada kreditor. Dan saya akan merangkum kembali rumusan masalah dan kesimpulan daripada paper saya yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Pailit. Rumusan masalahnya adalah, dalam penelitian ini, bagaimanakah perlindungan hukum debitor pailit dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit? Salah satu perlindungan yang diberikan kepada debitor adalah diberlakukannya sitaan umum terhadap seluruh harta kekayaannya setelah adanya pernyataan pailit, dengan tujuan untuk mencegah agar kreditor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kreditor lain. Dengan adanya sitaan umum tersebut, maka harta pailit dalam status dihentikan dan segala macam transaksi dan perbuatan hukum lainnya sampai harta pailit tersebut diurus oleh kurator. Lalu kesimpulannya adalah perlindungan hukum terhadap kreditor dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator lebih terjamin dari perlindungan debitor pailit itu sendiri. Hal tersebut terlihat dari banyaknya peraturan dalam Undang-Undang Kepailitan yang mengatur kurator menjalankan tugasnya dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, banyak memperhatikan kepentingan kreditor. Debitor dan kreditor dapat melakukan permohonan perlawanan kepada hakim pengawas apabila terdapat perbuatan hukum yang merugikan harta pailit yang dilakukan oleh kurator. Terkait dengan pemberesan harta pailit, terdapat kesulitan dalam menerapkan perlindungan hukum terhadap debitor atau kreditor. Itu disebabkan karena kurang pahamnya debitor atau kreditor mengenai hukum kepailitan. Baik, mungkin sekian jawaban-jawaban saya dan saya berterima kasih kepada Bapak Arif Rahman SH.MH selaku dosen pada mata kuliah Hukum Kepailitan ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.